Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi yang berjudul Algoritma dan Arsitektur Backpropagation serta Pengenalan Pola dengan Backpropagation. Presentasi ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Andiansa, Iqbal Aditya, dan Jepri Andi. Baik, untuk tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah sebagai berikut. Pertama, memahami konsep dasar jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network disingkat ANN. Kedua, menjelaskan arsitektur jaringan backpropagation. Ketiga, menjabarkan langkah-langkah algoritma backpropagation. Dan terakhir, mengilustrasikan penerapan backpropagation dalam pengenalan pola. Selanjutnya, pengantar jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau disingkat JST merupakan sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. JST terdiri dari neuron sebagai unit pemroses serta koneksi antara neuron yang disebut bobot. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan wajah, suara, tulisan tangan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, arsitektur jaringan backpropagation. Arsitektur backpropagation terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, input layer, yang berfungsi menerima data dan masukan. Kedua, hidden layer atau lapisan tersembunyi yang melakukan pemroses dengan bobot tertentu. Dan ketiga, output layer yang menghasilkan keluaran akhir dari jaringan. Arsitektur ini dikenal sebagai multi-layer perceptron. Selanjutnya, algoritma backpropagation atau konsep dasar. Algoritma backpropagation digunakan untuk melatih jaringan saraf multi-layer. Algoritma ini didasarkan pada metode gradient descent. Terdapat dua arah dalam proses pembelajaran, yaitu forward pass dan backward pass. Berikut langkah-langkah algoritma backpropagation. Langkah pertama, inisialisasi bobot secara acak. Langkah kedua, lakukan forward pass untuk menghitung output. Langkah ketiga, hitung error dengan cara mengurangkan hasil jaringan dari target. Langkah keempat, lakukan backward pass dengan menghitung gradient error. Langkah kelima, perbarui bobot menggunakan rumus W kurung buka T tambah 1 kurung tutup sama dengan W kurung buka T kurung tutup dikurangi learning rate dikali turunan error terhadap bobot. Dan langkah terakhir, ulangi proses hingga error mencapai nilai minimum. Selanjutnya, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan output neuron dari input yang terakumulasi. Beberapa fungsi umum yang digunakan dalam jaringan saraf adalah sigmoid, tan, dan pri-LU. Pemilihan fungsi ini akan mempengaruhi hasil pembelajaran jaringan. Selanjutnya, pengenalan pola dengan backpropagation. Jaringan saraf tiruan dapat dilatih untuk mengenali pola dari data. Contoh penerapannya antara lain pengenalan digit tulisan tangan menggunakan dataset MNIST, klasifikasi gambar atau suara, dan juga prediksi data berbasis deret waktu atau time series.
Berikut studi kasus singkat. Sebagai studi kasus, kita menggunakan dataset berupa gambar dikit dari angka 0 sampai 9. Input yang digunakan adalah vektor pixel dari gambar. Output yang dihasilkan adalah kelas digit yang dikenali. Prosesnya dimulai dengan melatih model menggunakan algoritma backpropagation, kemudian mengevaluasi akurasi model tersebut. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan backpropagation. Algoritma backpropagation memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain dapat mempelajari hubungan nonlinear serta efisien untuk berbagai jenis masalah. Namun, kelemahannya adalah algoritma ini rentan terhadap overfitting, memiliki kecepatan lambat pada jaringan berukuran besar, dan membutuhkan banyak data untuk pelatihan yang optimal. Terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, algoritma backpropagation merupakan inti dari proses pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan. Algoritma ini terbukti efektif dalam berbagai aplikasi pengenalan pola. Namun, performa jaringan sangat bergantung pada desain arsitektur dan langkah-langkah algoritma yang digunakan. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.